Kerutan di kening Kaeden tampak semakin jelas. Ia terdiam sebentar untuk berpikir. Beberapa saat berpikir, Kaeden tiba-tiba terkekeh pelan. Chelsea maksud lo? Revlina menghempaskan tubuhnya lagi di atas ranjang dan kembali tiduran telentang. Iya, cetusnya. Dia yang tiba-tiba meluk, gue juga kaget. Kata Kaeden menjelaskan kesalahpahaman Revlina yang lebay ini. Beneran? Beneran lah. Ngapain bohong? Kaeden melirik Revlina lewat ekor matanya. Lagian lo kenapa tiba-tiba marah sih? Kita kan udah tunangan, masa kamu peluk cewek lain? Revlina memberi jeda. Tunangan pura-pura maksudnya. Gue udah bilang dia yang meluk duluan. Kaeden tak terima dirinya disalahkan. Masalah pelukan doang marah, gak jelas. Cibir Kaeden membuat bibir Revlina tambah manyun. Dasar gak peka, kenapa jadi salah gue lagi? Lo PMS ya? Tak mendapat balasan dari Revlina, Kaeden lantas manggut-manggut sendiri. Iya, gue ngerti. Pasti sakit kan lagi PMS. Wajarlah kalau lo sensi. Kamu itu gak tahu apa-apa, Kaeden. Kamu aja gak peka tentang cewek. Gimana mau tahu perasaan aku? Omel Revlina. Cowok itu mengerutkan kening bingung. Kalau gak PMS, kenapa lo jadi sensi sendiri? Sumpah, kamu tuh cowok terenggak peka di dunia. Bekik Revlina seraya kedua kakinya menendang-nendang udara. Karena malas berdebat, Kaeden pun memilih diam saja, tak menjawab lagi, menunggu lanjutan omelan Revlina dalam keheningan. Sekitar 5 menit, Revlina mengomel serta mengoceh tanpa henti hingga kehabisan nafas, dan akhirnya cewek itu berubah anteng setelah persediaan oksigen di sekitarnya habis karena kebanyakan mengoceh. Udah ngocehnya? Tanya Kaeden. Revlina mengangguk. Udah, capek. Ya udah tidur. Kaeden mulai memejamkan matanya. 2 menit kemudian, Kaeden, aku gak bisa tidur. Revlina mengeluh cemberut. Kaeden yang tadinya mau memejamkan mata hampir tertidur, kini malah menoleh ke samping. Mau tahu cara tidur nyenyak? Revlina mengangguk antusias. Mau. Tarik napas pelan-pelan. Menurut Revlina pun menarik nafasnya pelan sambil tersenyum senang. Tumben-tumben Kaeden mau ikut perhatian pada dirinya. Terus tahan, gak usah dibuang. Selamat tertidur selamanya, kata Kaeden, lalu membalikkan tubuhnya ke samping kiri, membelakangi Revlina yang kini kembali masang wajah cemberut. Apaan sih kamu? Dasar. Sewot Revlina seraya menabuk keras punggung atletis Kaeden, sedangkan ia mendapat pukulan hanya diam, memejamkan mata dengan senyuman tipis yang terukir di bibir, tengah tertawa di dalam hati. 14 detik setelah Kaeden memejamkan mata, suara nafas Revlina yang teratur mulai merasuki gendang telinganya. Ia membalikkan tubuhnya lagi ke samping kanan untuk melihat Revlina yang ternyata sudah tertidur pulas dengan posisi telentang serta kedua tangan diangkat ke atas. Nah, tak ada jawaban. Sepertinya Revlina sudah terlanjur terbang ke alam bawah sadarnya. Melihat itu, Kaeden segera beranjak dari kasur lalu berjalan ke sisi kanan ranjang tempat Revlina tertidur. Cowok itu mengamati Revlina selama beberapa detik sebelum pada akhirnya beralih masukkan kedua kaki Revlina ke dalam selimut tebal putih lalu membalut tubuh mungil itu hingga hanya menyisakan kepalanya. Setelah itu, ia duduk di sisi ranjang sembari matanya terus memandangi wajah cantik Revlina yang masih terlelap. Perlahan, tangannya menyingkap beberapa anak rambut Revlina yang menutupi wajah cantiknya dan menyelipkannya ke belakang telinga. Kaeden tersenyum miring. Katanya gak bisa tidur. Ia bergumam pelan. Have a nice dream. Bisik Kaeden kemudian melangkah menjauh menuju pintu kamar. Senyuman Kaeden luntur begitu saja saat baru saja membuka pintu. Tak diduga ternyata Rafli dan Farah sudah berjajar dengan telinga yang mengarah ke pintu kamar. Lo berdua nguping ya? Semprot Kaeden dengan galaknya. Enggak. Farah panik. Kita balik dulu ya. Rafli segera menarik tangan Farah lalu berlari secepat kilat untuk kabur bersamanya. Tak ingin marah, Kaeden berusaha bersabar sepenuh hati. Cowok itu memijit pelipisnya sambil menarik nafas dalam-dalam lalu menghempuskannya dalam satu hentakan.
Puncak memang tempat yang paling menyenangkan dan tak jarang dipilih banyak orang untuk tempat berlibur atau menghabiskan waktu bersama keluarga, pasangan, atau mungkin bersama teman-teman. Udara yang sejuk dan pemandangan alam yang indah lah yang membuatnya banyak dikunjungi. Hari ini adalah hari kedua di puncak sekaligus hari terakhir. Sudah seharian ini seluruh pekerja rumah sakit Alex itu melakukan aktivitas menarik dan menyenangkan di Taman Wisata Air Panas Wiragariang Tulip. Di sini mereka disuguhkan pemandangan alam yang begitu cantik, selagi menikmati berendam di air panas yang membuat badan segar kembali. Semua orang tampak bersenang-senang dengan segala keindahan alam yang disuguhkan, termasuk Revalina. Walaupun tempat terjatuh beberapa kali karena terlalu licin, tetapi masih juga tak bisa diam dengan anteng. Bahkan, Revalina juga ikut berendam dan bermain wahana outbound secara bebas dan penuh tawa. Tepat pukul 9 malam, Revalina, Kaeden, Rafli, dan Farah sampai di Jakarta setelah menempuh perjalanan selama sekitar 2 jam dengan mobil Kaeden. Setelah mengantarkan Rafli dan Farah pulang, Kaeden terpaksa masih harus mengantarkan Revalina sejak awal perjalanan, tak hentinya mengoceh walau tak ditanggapi oleh Kaeden. Kaeden, ini jam berapa? Revalina menoleh ke sisi kiri Morsay. 9, sahut Kaeden. Wip, Wita, atau Wam? Tanya Revalina seraya tersenyum lebar penuh arti. Kening Kaeden mengerut. Wam apaan? Waktu aku mikirin kamu, hehehe. Mendengar gombalan aneh itu, Kaeden tak menanggapinya sedikit pun. Tetapi tiba-tiba bibirnya membentuk sebuah lengkungan ke atas dengan sendirinya. Lantas, Kaeden berdeham pelan lalu membuang wajah ke arah lain sambil terus mengemudikan mobilnya, membiarkan Revalina terus mengoceh serta terbahak tanpa alasan jelas. Sekitar 3 menit perjalanan, akhirnya mobil Kaeden berhenti tepat di depan sebuah rumah dengan gerbang tinggi yang menjadi pembatas. Kedua orang itu sama-sama turun dari mobil dan berjalan ke sisi belakang mobil untuk mengangkut koper Revalina dibantu oleh Kaeden. Makasih ya Kaeden. Revalina tersenyum lebar sembari melambaikan kedua tangannya. Sampai ketemu besok di rumah sakit. Dadah, buat lo. Tanpa diduga, Kaeden meraih salah satu tangan Revalina kemudian meletakkan sebuah kotak hadiah berukuran kecil di atas telapak tangannya. Ini apaan? Lihat aja nanti. Untuk kesekian kalinya, Kaeden kembali membuang wajah. Ya udah sana masuk. Oke, bye Kaeden. Meski masih kebingungan, Revalina tetap menurut lalu berjalan memasuki rumahnya. Kepalanya tertunduk dalam bersama semburat merah di kedua pipi yang menggembung. Masih terkesima dengan hadiah pemberian Kaeden meski belum tahu apa isinya. Cowok dengan tubuh atletis dan tinggi menjulang itu masih memperhatikan Revalina dari kejauhan sampai cewek itu benar-benar masuk ke dalam rumahnya. Setelah yakin Revalina sudah masuk, Kaeden bergumam pelan, "Good night." Ia tersenyum simpul sebelum pada akhirnya kembali masuk ke dalam mobil dan melesat pergi meninggalkan tempat. Di dalam rumah Revalina, tepatnya di dalam ruang tengah, Revalina tengah melompat kesenangan sambil memaki keras di dalam hati setelah membuka kotak hadiah pemberian Kaeden. Kotak kecil itu berisi sebuah gantungan kunci berbentuk animasi pasangan imut dan lucu. Tetapi setelah beberapa saat Revalina kegirangan, tiba-tiba keningnya mengerut dalam setelah membaca kalimat asing yang tak ia mengerti. Me anymore. Kalimat asing itu ditulis di dasar kotak. Baru terlihat setelah gantungan kunci itu diambil. Loh, apa artinya? Revalina kebingungan. Section. Seorang dokter tampan dengan wajah yang telah ditutupi oleh masker medis mengulurkan tangannya pada Revalina yang berdiri di sampingnya. Sudah 3 jam operasi itu berlangsung, dan selama itu juga perasaan Revalina masih terasa tak karuan akibat kalimat yang tertulis dalam kotak hadiah pemberian Kaeden kemarin. Revalina ingin sekali mengetahui arti dari kalimat tersebut secara langsung. Karena itu sejak tadi malam, dia tak ingin mencari artinya di internet. Beberapa menit terlewat, setelah operasi selesai, Revalina secepat kilat berlari keluar dari ruang operasi mengikuti Kaeden yang sudah meninggalkannya jauh. Kaeden! Sambil terus berlari kencang, Revalina memanggil Kaeden. Cewek itu menghentikan langkahnya ketika Kaeden akhirnya berhenti berjalan. Revalina tersenyum lebar seraya mengatur nafas. Aku mau tanya dong. Apaan? Cetus Kaeden galak dan dingin seperti biasa.
Arti mi enamor apa? Hening tak ada jawaban. Kaden memandang wajah Revalina. Perlahan tangan kiri Kaden bergerak ke arah pipi Revalina dan mengusapnya lembut, membuat jantung Revalina seketika berhenti berdetak untuk beberapa saat. Syok, tak menyangka, dan ada perasaan senang juga di dalam hatinya. Kaden, Revalina jadi bingung sendiri. Keduanya masih terus beradu mata, sama-sama terhipnotis dan hanya berdiam diri seperti patung. Perlahan di bibir Kaden terukir sebuah senyuman lembut, senyuman tulus yang belum pernah Revalina lihat sebelumnya. Artinya gue lagi jatuh cinta. Hah? Revalina menganga, kedua matanya terbelalak kaget. Itu artinya di Google. Kaden mundur selangkah dari Revalina. Kata-katanya lumayan bagus, jadi gue tulis. Ia mengalihkan pandangannya ke arah lain. Yakin? Tanya Revalina agak cemberut. Dia pikir kata-kata itu adalah deskripsi perasaan Kaden terhadap dirinya. Sayangnya Revalina hanya halu. Yakin? Ngapain buang-buang waktu buat jatuh cinta? Habisin waktu. Usai menyelesaikan kalimat itu, Kaden langsung melesat pergi meninggalkan Revalina yang kini tiba-tiba merasakan sesak di dadanya. Mungkin dia terlalu bodoh. Seharusnya ia tidak berharap apapun dari kalimat pendek itu. Kaden tetaplah Kaden. Hati dinginnya tak akan mungkin bisa diluluhkan oleh siapapun, termasuk Revalina. Halo Novelers, apa kabar semuanya? Semoga di hari Selasa ini Novelers dalam keadaan semangat. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan menjaga stamina tubuh dengan cara berolahraga dan juga meminum vitamin. Maaf ya untuk hari ini Mimin telat banget nguploadnya karena Mimin ada kegiatan beberapa di kantor. Dan pastinya Mimin akan uploadnya hari ini juga, tapi dengan waktu yang telat. Novelers semua, terima kasih yang selalu mendukung Mimin, selalu subscribe Mimin, komen dan like channelnya Mimin, channel Feby Vitaloka. Berkat kalian, semangat Mimin semakin tumbuh. Tunggu ya. Ini udah mulai kode nih dari